Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Adnan Syarif, Bapak Irawan Muhammad, Bapak Junita Martini, Ibu Lintang Gali Pratiwi, dan juga Ibu Aisyah Armindita. Dan juga akan didampingi oleh Bapak Ibu narasumber dari DPMS, DPBS, dan juga KPS IT dari OJK. Kepada Bapak Ibu narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Raffi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya, sudah kembali lagi dari Coffee Break. Yang kami hormati Bapak Ibu ya, pejabat, direksi maupun juga perwakilan dari Bank Umum ya, maupun mungkin ada juga perwakilan BPR ya yang masih bergabung pada siang hari ini, dan tentunya Bapak Ibu semuanya di para pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, saya dengan Adnan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, kami dari tim digitalisasi, kemudian juga terkait dengan pengaturan produk ya, baik di Bank Umum maupun juga di BPR. Di sebelah kanan saya ada Pak Irawan Muhammad, kemudian juga di sebelah Pak Irawan, sebelah kanannya ada Bu Junita, kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Aisyah Armindita, dan terakhir di samping Ibu Aisyah Armindita ada Ibu Lintang Gali. Nanti yang akan memaparkan materi ya terkait dengan PADK nomor 1 tahun 2026 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, silakan. Baik, jadi PADK nomor 1 ya tahun 2026 ya tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum ini. Next slide silakan. Jadi PADK ini sebetulnya merupakan ketentuan pelaksanaan ya dari POJK nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan TI oleh Bank Umum. Jadi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui ya, bahwa di tahun 2022 kami telah menerbitkan POJK 11 tentang penyelenggaraan TI oleh Bank Umum atau kita singkat POJK PTIBU, di mana POJK PTIBU ini sendiri juga merupakan suatu tindak lanjut ya dari terbitnya cetak biru ya atau blueprint transformasi digital perbankan, di mana memang kita melihat di khususnya ketika didorong juga ya ketika kita mengalami pandemi COVID sejak tahun 2020, banyak bank yang melakukan transformasi bisnis ya, melakukan transformasi digital ya, lebih memperbanyak layanan dan pengembangan produknya pada produk berbasis TI atau layanan digital, sehingga kita juga mendorong perlu dilakukan penyesuaian ketentuan terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan. Kemudian yang kedua tentunya adalah kebutuhan dari industri Bank Umum. Kita ketahui bahwa memang transformasi digital itu sendiri pada sektor perbankan ya, ini model bisnisnya cukup bervariasi ya. Ada bank yang memang melakukan transformasi bisnisnya di internalnya ya, melakukan digitalisasi prosesnya. Ada juga bank yang melakukan pengembangan produknya ya terkait dengan layanan digital ya. Sekarang hampir seluruh bank ya, baik yang berkantor pusat di Jakarta maupun di daerah sudah memiliki layanan digital ya, sebagaimana yang kami atur di POJK 21 tahun 2023, sehingga memang perlu diatur lebih lanjut ya terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi yang lebih komprehensif, karena memang di ketentuan sebelumnya di POJK manajemen risiko TI ya, di sana basisnya masih pendekatannya manajemen risiko ya, sebagaimana juga di SEOJK manajemen risiko TI atau SEOJK MRTI yang sampai saat ini masih berlaku ya, sampai nanti kami cabut gitu dengan terbitnya PADK ini yang akan berlaku nanti di bulan Maret ya tahun 2026. Kemudian yang ketiga tentunya harmonisasi ketentuan terkini. Nah, di sini memang kita melihat bahwa perlu adanya penyesuaian ketentuan terkait dengan penyelenggaraan TI ya. Kalau dulu basisnya masih manajemen risiko ya, sehingga pendekatannya selalu terkait dengan identifikasi risiko,
kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko ya, basisnya masih seperti itu. Nah, namun di POJK PTI seperti yang kita ketahui, ini pendekatannya sudah jauh lebih komprehensif ya, kita menerapkan tata kelola TI ya. Mungkin kalau Bapak Ibu baca tata kelola TI-nya ini juga selaras ya dengan penerapan best practice atau standar yang berlaku terkait dengan tata kelola TI. Kemudian juga arsitektur TI-nya diperluas lagi ya, walaupun di existing pun juga sebetulnya Bapak Ibu sudah menyiapkan bahkan juga melaporkan ya terkait dengan arsitektur aplikasi yang dimiliki ya dalam laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI. Dan kemudian juga terkait dengan pengelolaan data, kemudian juga pelindungan data pribadi. Memang untuk aspek yang pelindungan data pribadi ini dan pengelolaan data, kita sesuaikan dengan standar yang berlaku ya, terkait dengan pengelolaan data, maupun juga dengan regulasi terkini ya, seperti Undang-Undang PDP ya, yang sudah berlaku dan mungkin dalam waktu dekat ya, PP-nya pun juga akan terbit ya. Kami juga sudah terus diajak diskusi ya terkait dengan rancangan peraturan pemerintah mengenai pelindungan data pribadi, sehingga kami sudah coba masukkan beberapa concern yang diatur dalam rancangan peraturan tersebut. Kemudian PADK nomor 1 tahun 2026 ini nantinya memang akan mencabut SEOJK nomor 21 ya, seperti yang kami sampaikan tadi, ketika memang PADK ini sudah berlaku di bulan Maret. Next. Nah, ini mungkin struktur ketentuan penyelenggaraan TI. Kalau dari sisi POJK PTI BU seperti yang kita ketahui ya, jadi POJK ini sudah menerbitkan 2 ketentuan turunan atau 2 SEOJK ya sebagai ketentuan turunannya. Yang pertama SEOJK nomor 29 tahun 2022 tentang ketahanan dan keamanan cyber. Nah, di SEOJK nomor 29 tahun 2022 ini kita sudah mengatur ya terkait dengan bagaimana penilaian maturitas keamanan siber, penilaian risiko inherent terkait dengan keamanan siber, dan penilaian risiko terkait dengan keamanan sibernya secara keseluruhan. Kemudian juga beberapa hal yang Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak diskusi ya, baik dengan pengawas maupun dengan kami ya, terkait dengan ketentuan ketahanan dan keamanan cyber. Kemudian di bab 12 ya, terkait dengan penilaian tingkat maturitas digital bank, atau kita kenal Digital Maturity Assessment for Bank atau DMAP, ini juga sudah diterbitkan ya di tahun 2023, ini melengkapi digital series sebetulnya yang kami keluarkan ya sejak terbitnya blueprint transformasi digital perbankan. Memang di SEOJK 24 tahun 2023 ini mencakup penilaian tingkat maturitas digital banknya. Jadi melihatnya adalah sebetulnya bagaimana kepatuhan bank terhadap penyelenggaraan TI yang diatur dalam POJK PTI itu diukur di SEOJK nomor 24 tahun 2023. Kedepannya pun mungkin tools DMAP ini akan sangat bermanfaat ya bagi assessment terkait dengan penyelenggaraan TI yang dilakukan oleh perbankan. Nah, sehingga PADK nomor 1 tahun 2026 ini menjadi mudah-mudahan menjadi ketentuan digital series yang terakhir ya, yang terkait bank umum ya yang akan kami terbitkan, karena semuanya sudah lengkap dari sisi POJK, SEOJK dan juga PADK-nya. Di sisi kanan PADK PTI BU ini sendiri, ini memang kalau dari batang tubuh tidak terlalu banyak ya, hanya mengaturnya terkait dengan ketentuan umum, kemudian beberapa bab yang akan diatur. Nanti untuk lengkapnya ada di lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 ya. Jadi di lampiran 1 itu merupakan pedoman penyelenggaraan TI yang mencakup ada 8 bab ya. Karena untuk yang ketahanan dan keamanan siber serta yang DMAP itu sudah diatur di SEOJK tersendiri. Dan ada tata cara penyampaian laporan, kemudian juga format laporan, dan juga format permohonan izin ya dan laporan realisasi. Next. Kemudian ini terkait dengan batang tubuhnya. Jadi memang di pasal 1 ini ketentuan mengenai penyelenggaraan TI ya, ini tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 ya. Mungkin nanti kalau untuk PADK-nya sepertinya sudah disebarluaskan ya, nanti Bapak Ibu bisa akses ya di kanal terkait dengan regulasi yang ada di OJK. Kemudian yang kedua, ini bank yang menggunakan pihak penyedia jasa TI sebelum berlakunya PADK ini harus menyesuaikan perjanjian yang telah dibuat. Ini sebetulnya
di ketentuan POJK PTI BU pun sudah diatur ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan dulu sampai dengan perjanjian kerjasama dengan pihak penyedia jasa TI-nya berakhir, baru dilakukan penyesuaiannya sesuai yang ada di PADK PTI Bank Umum ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI. Di LKPTI ini kita banyak melakukan review ya, dan juga ada tambahan-tambahan yang sifatnya memang diperlukan ya, khususnya terkait dengan penyesuaian dengan regulasi terkini, baik regulasi yang ada di peraturan perundang-undangan maupun juga regulasi terkait penyelenggaraan TI. Kemudian yang keempat, ini terkait pencabutan SEOJK nomor 21 tahun 2017, dan yang terakhir PADK ini akan berlaku nanti di 1 Maret 2026. Next. Baik, ini untuk lampiran 1, ya ini secara konten memang kalau dari sisi lampirannya ya tidak terlalu banyak mengalami perubahan ya dari sisi kontennya sesuai dengan yang ada di POJK PTI Bank Umum, karena memang ini merupakan PADK sehingga kita hanya menerapkan pedoman ataupun juga ketentuan turunan dari POJK yang telah terbit. Ini yang mulai dari pendahuluan tata kelola TI Bank ya, jadi faktor maupun aspek dalam penerapan tata kelola TI, di mana tata kelola TI ini kan juga sebelumnya belum diatur ya di POJK MRTI maupun di SEOJK MRTI, sehingga kita atur lebih lanjut dalam pedoman terkait dengan tata kelola TI Bank. Kemudian arsitektur TI juga, arsitektur TI ini nanti akan disatukan babnya ya dengan rencana strategis TI, di mana memang dalam penyusunan arsitektur tentu harus memperhatikan visi misi bank, rencana korporasi, kemudian juga mungkin arah bisnis bank ke depannya ya terkait dengan transformasi digital yang akan dilakukan oleh bank, sehingga nantinya akan dilihat kesesuaiannya dengan rencana strategis TI. RSTI pun juga perlu diselaraskan dengan rencana korporasi bank dari sisi substansi maupun dari sisi durasi atau periode waktunya. Kemudian juga penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI. Untuk bab 4 ini sebetulnya tidak banyak mengalami perubahan karena pengaturan terkait dengan manajemen risiko sudah diulas cukup banyak ya di SEOJK MRTI sebelumnya ya. Baik itu terkait dengan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan sampai dengan pengendalian, serta terkait dengan pengamanan informasi ya, baik yang ada di lingkungan TI Bank, pengamanan secara fisik maupun dengan non fisik, kemudian jaringan komunikasi yang harus menerapkan prinsip CIA, kemudian juga rencana pemulihan. Nah ini kurang lebih sebetulnya sama dengan muatan yang ada di pengaturan sebelumnya. Kemudian terkait dengan penggunaan pihak penyedia jasa TI, ini kebijakan dan prosedur yang harus dimiliki oleh bank, bagaimana pemilihan hubungan kerjasamanya, kemudian penggunaan PPJTI dan tata cara penilaian kinerja ya dari PPJTI tersebut. Kemudian bab 6 terkait dengan penempatan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi berbasis TI. Ini sebetulnya karena normanya masih sama ya, ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya ya, terkait dengan penempatan sistem elektronik. Memang ini karena normanya di POJK masih bank wajib ya menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, sehingga kita tidak bisa keluar dari norma tersebut, namun kami mencoba nanti melakukan simplifikasi ya terkait dengan perizinan penempatan sistem elektronik. Kemudian yang bab 7 terkait dengan pengelolaan data dan pelindungan data pribadi, ini penyelarasan saja dengan standar maupun regulasi terkini ya terkait dengan Undang-Undang PDP. Dan yang berikutnya penyediaan jasa TI oleh bank. Ini penyediaan jasa TI oleh bank seperti yang kita ketahui ya, bank bisa menyediakan jasa TI ya, baik itu kepada perbankan yang lain maupun juga kepada lembaga jasa keuangan yang memang umumnya dilakukan ya, dan sesuai regulasi itu adalah dalam kelompok usahanya. Nah ini koridornya kurang lebih sebetulnya tidak secara substansi tidak jauh berbeda dengan yang ada di ketentuan sebelumnya. Dan yang terakhir pengendalian dan audit intern dalam penyelenggaraan TI Bank. Nah di sini juga ini terkait dengan bagaimana kewajiban untuk melakukan audit TI ya di internal bank dan juga pengendalian intern. Selanjutnya terkait pendahuluan. Pendahuluan di sini ini bab 1 pendahuluan ya, ruang lingkupnya memang untuk pedoman penyelenggaraan TI mulai dari penerapan tata kelola TI
ya sampai dengan penilaian tingkat maturitas digital bank ya. Memang untuk poin keempat dan 10 itu sudah mengacu saja kepada SEOJK-nya masing-masing ya. Nanti untuk lebih lanjutnya akan disampaikan juga oleh rekan saya. Untuk selanjutnya kepada Pak Irawan dipersilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adnan. Izin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi selanjutnya di sini terkait dengan bab 2 ya, atau tata kelola TI Bank. Jadi untuk bagian tata kelola TI Bank ini terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Ada dari pendahuluan, peran dan tanggung jawab, dan juga satuan kerja TI. Nah, dari sisi pendahuluan di sini ada penjabaran lebih lanjut ya dari faktor penerapan tata kelola TI sebagaimana diatur dalam POJK PTI Bank Umum. Jadi dari faktor tata kelola di sini ada 7 ya Bapak Ibu ya. Jadi dari strategi dan tujuan bisnis, di sini mencerminkan arah bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholders dengan mempertimbangkan pertumbuhan bisnis, jenis produk dan atau layanan yang diberikan, dan juga strategi efisiensi biaya. Kemudian faktor penerapan yang lain yaitu ukuran dan kompleksitas bisnis bank. Di sini melihat dari struktur organisasi, total jumlah pegawai, total jumlah jaringan kantor dan sebagainya. Kemudian di sini juga mempertimbangkan peran TI bagi bank. Jadi di sini mencerminkan seberapa pentingnya TI dalam mendukung bisnis bank. Nah, antara lain ada 3 ya Bapak Ibu ya kalau nanti kita merujuk ke PADK-nya. Jadi yang pertama itu TI memiliki dampak langsung pada keberlangsungan proses bisnis dan layanan. Namun TI belum dianggap sebagai penggerak inovasi proses bisnis dan layanan. Jadi ini yang bagian dasarnya. Kemudian peran yang berikutnya yaitu TI dianggap sebagai penggerak inovasi proses bisnis, namun belum ada ketergantungan kritis pada TI untuk keberlangsungan proses bisnis dan layanan, seperti itu. Dan yang terakhir ini peran TI bagi bank itu dianggap memiliki peranan yang sangat penting atau kritikal dalam menjalankan proses bisnis dan layanan. Jadi tergantung dari peran TI bank, maka itu akan mempengaruhi penerapan tata kelola TI bagi bank seperti apa. Tentunya akan berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Kemudian juga faktor penerapan yang lainnya adalah metode pengadaan sumber daya TI. Di sini juga metode yang digunakan oleh bank dalam pengadaan TI ya, itu bisa pengadaan secara mandiri atau pengadaan dengan menggunakan PPJTI atau kombinasi antara keduanya. Jadi bisa ada yang di pengembangan sendiri, ada juga yang menggunakan PPJTI. Kemudian yang berikutnya adalah risiko dan permasalahan terkait TI. Kemudian praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Jadi ini bisa saja mengacu pada standar tertentu seperti mungkin standar nasional Indonesia ya, SNI, atau bisa juga mengacu kepada ISO. Dan yang terakhir adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya disesuaikan sehingga tata kelola yang dikembangkan oleh bank itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kembali ke sebelumnya di sini, kemudian dijelaskan juga terkait dengan aspek tata kelola TI ya Bapak Ibu ya. Jadi aspek tata kelola TI ini lebih terkait dengan pemetaan, perencanaan atau penetapan untuk aspek-aspek yang terkait dengan tata kelola. Contohnya seperti proses bisnis, struktur organisasi, kebijakan, standar dan prosedur, kemudian kebutuhan alur informasi, pendukung proses bisnis, kemudian ada sumber daya manusia pendukung, budaya TI, dan yang terakhir yaitu terkait dengan arsitektur aplikasi. Kemudian dalam bab 2 ini juga diatur terkait dengan peran dan tanggung jawab bagi direksi, dewan komisaris, komite pengarah TI, dan juga pemimpin satuan kerja. Jadi ini penjabaran lebih lanjut dari yang telah diatur dalam POJK PTI Bank Umum. Nah, selain sebagaimana diatur dalam POJK PTI, jadi bank juga dalam menetapkan peran dan tanggung jawab, bank juga memperhatikan SEOJK Siber dan SEOJK DIMAP. Jadi ini 2 SEOJK yang merupakan turunan dari POJK PTI Bank Umum juga, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian terkait dengan satuan kerja TI, di sini menjabarkan lebih lanjut aktivitas yang dilakukan oleh satuan kerja TI sebagaimana diatur dalam POJK PTI Bank Umum di pasal 8 dan pasal 8 ayat 2 ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 aktivitas utama, yaitu perencanaan, penyusunan dan pengembangan, pengoperasian, dan yang terakhir pemantauan. Dari sisi perencanaan di sini aktivitas utamanya yaitu menentukan rencana strategis dan arah penyelenggaraan TI untuk mendukung kebutuhan bisnis. Nah, di sini ada 4 aktivitas yaitu menyusun RSTI atau rencana strategis teknologi informasi yang selaras dengan rencana korporasi,
kemudian menyelaraskan rencana pengembangan TI agar sesuai dengan RSTI yang telah disusun, kemudian menyusun rencana investasi dalam penyelenggaraan TI, termasuk penetapan anggaran di sini, dan yang terakhir merencanakan strategi pengelolaan sumber daya TI, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan dan pengembangan. Jadi di sini memastikan pengembangan atau solusi TI dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan bank, seperti itu. Di proses pengembangan ini terdiri atas pertama itu perencanaan ya, antara lain melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna dan pendefinisian kebutuhan pengguna, kemudian perancangan, pembuatan dan pengujian, dan yang terakhir setelah dilakukan pengembangan begitu dilakukan implementasi dan juga review pasca implementasi atau post implementation review. Nah, proses di atas ini dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan serta metodologi pengembangan TI yang dilakukan oleh bank. Jadi bisa saja pada prosesnya, misalkan Bapak Ibu bekerja sama begitu dengan penyedia jasa TI dalam pengembangannya, itu bisa dilakukan. Jadi disesuaikan dari proses-proses ini. Baik, selanjutnya. Nah, terkait dengan masih terkait dengan penyusunan pengembangan. Jadi dalam hal pengembangan sistem juga melibatkan proses pengadaan, maka perlu pula diperhatikan kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan bank, pengaruh terhadap sistem yang telah ada, dan dukungan teknis jual, reputasi vendor, kelengkapan dokumentasi, escrow agreement, dan juga pelatihan terkait dengan sistem tersebut. Nah, kemudian aktivitas berikutnya yaitu pengoperasian. Jadi di sini bank menjalankan layanan TI, satuan kerja TI ya. Satuan kerja TI menjalankan layanan TI secara stabil, aman, dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, bank perlu menerapkan pengendalian yang memadai atas operasional TI agar bank dapat meminimalkan resiko terganggunya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, ini beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain yaitu aktivitas operasional pusat data dan pusat pemulihan bencana, kemudian ada kebijakan pengelolaan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, kebijakan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, kebijakan change management, kebijakan penanganan kejadian atau permasalahan, pengelolaan database, pengendalian pertukaran informasi, pengelolaan repositori, dan terakhir yaitu pemusnahan atau disposal perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan pemantauan. Jadi di pemantauan ini aktivitas utamanya yaitu mengukur, mengevaluasi, dan memastikan bahwa TI berjalan sesuai tujuan, kebijakan, dan regulasi, termasuk mengidentifikasi hal yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka pengelolaan TI. Baik, selanjutnya. Terkait dengan bab 3 ya Bapak Ibu, terkait dengan arsitektur TI. Jadi dalam penyusunan arsitektur TI di sini di bab 3 ini menjabarkan lebih lanjut ya faktor pertimbangan dalam penyusunan arsitektur TI sebagaimana telah diatur dalam POJK PTI pasal 11 di ayat 2. Jadi di sana diatur terdapat ada beberapa faktor pertimbangan ya Bapak Ibu ya, dari visi dan misi bank, kemudian rencana korporasi, itu salah satu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian proses bisnis dan kapabilitas bisnis. Jadi di sini proses bisnis itu merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait ya untuk menghasilkan nilai dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Sementara itu kapabilitas bisnis di sini merupakan kemampuan yang perlu dimiliki untuk melakukan proses bisnis tersebut. Jadi ini satu kesatuan proses dan kapabilitas. Kemudian tata kelola TI, jadi yang sudah ditentukan sebelumnya itu dipertimbangkan juga dalam menyusun arsitektur TI. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip pengelolaan data, aplikasi, dan teknologi. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu perlu menetapkan prinsip ya saat menyusun arsitektur TI, ini akan dijelaskan di bagian berikutnya. Kemudian ukuran dan kompleksitas bisnis itu pun perlu menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu dalam menyusun. Kemudian kemampuan permodalan bank, standar yang berlaku baik itu secara nasional maupun internasional, dan yang terakhir ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam menyusun arsitektur TI, yang pertama bank itu perlu memiliki kebijakan dan prosedur. Kemudian juga arsitektur TI yang disusun itu menggambarkan kondisi current state dan future state yang ingin diraih oleh bank begitu. Jadi ini sebetulnya Bapak Ibu menurunkan dari tujuan bisnis, kemudian diturunkan ke kebutuhan pengembangan TI seperti itu. Intinya itu yang ingin kita capai ya dalam penyusunan arsitektur TI.
Kemudian bank juga perlu mengkinikan arsitektur TI secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Nah, ini apabila dirasa memang arsitektur yang saat ini tidak sesuai begitu untuk mengatasi kondisi yang dibutuhkan, untuk mengatasi kondisi saat ini begitu, atau untuk mengatasi perkembangan ke depan. Nah, itu perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian yang berikutnya, jadi dari proses penyusunan arsitektur TI ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, bank melakukan penentuan prinsip arsitektur serta penetapan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang menyusun arsitektur tersebut. Nah, yang pertama terkait dengan penentuan prinsip. Penentuan prinsip ini bertujuan agar terdapat keselarasan arah kebijakan pengembangan TI pada setiap unit atau fungsi di bank. Beberapa prinsip yang dapat diacu di sini dalam PADK kami memberikan beberapa contoh ya prinsip yang bisa diacu. Yang pertama yaitu terkait dengan manajemen informasi adalah tanggung jawab setiap pihak. Jadi di sini maksudnya adalah setiap pihak atau satuan kerja di bank itu memiliki tanggung jawab terkait dengan pengelolaan informasi di satuan kerja masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan keberlangsungan bisnis. Di sini maksudnya adalah operasional bank itu tetap harus dapat berjalan dalam kondisi gangguan sistem. Jadi bank itu perlu memiliki backup plan ya apabila terjadi kondisi yang mengganggu operasional bisnis. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah data merupakan aset. Di sini maksudnya adalah data dianggap sebagai aset oleh bank sehingga perlu dikelola dengan baik seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi nanti pilihan-pilihan teknologi dan juga prosedur yang Bapak Ibu tetapkan. Kemudian yang berikutnya perubahan yang berdasarkan kebutuhan. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa perubahan sistem itu perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apabila memang tidak ada kebutuhan terhadap pengembangan dari sistem, tidak perlu dilakukan perubahan. Itu kira-kira prinsip dasarnya seperti itu. Kemudian prinsip berikutnya adalah aplikasi untuk penggunaan bersama. Nah, ini apabila bank memutuskan untuk pengembangan sistem, diupayakan sistem itu bisa digunakan oleh lintas satuan kerja. Jadi kadang-kadang ada satuan kerja yang punya kebutuhan spesifik sehingga dia pengen bikin suatu sistem. Tapi ternyata di satuan kerja yang lain ada kebutuhan yang sama juga mengembangkan sistem yang berbeda. Padahal sebetulnya sistemnya sama begitu, tapi jadinya ada pengembangan dua kali. Nah, ini yang perlu di manage juga ya Bapak Ibu dalam pengembangan sistemnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kemudahan akses data ya. Jadi data dapat diakses oleh pengguna untuk menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Nah, nanti saat penetapan arsitektur ini kami mengharapkan, penetapan prinsip ini, kami mengharapkan Bank Bapak Ibu juga bisa melengkapinya dengan penjelasan lebih lanjut atas prinsip-prinsip ini, kemudian juga menambahkan implikasi dari penerapannya, serta contoh penerapan prinsipnya sesuai dengan karakteristik Bank Bapak Ibu. Jadi misalkan ada tadi ya, untuk aplikasi penggunaan bersama, use case-nya seperti apa sih? Misalkan nanti ada permintaan pengembangan sistem dari suatu satuan kerja, maka itu harus dianalisis terlebih dahulu, kira-kira apakah ada satuan kerja lain yang memiliki kebutuhan serupa seperti itu. Itu salah satu contohnya, jadi ada use case-nya seperti apa. Kemudian yang berikutnya yaitu penetapan peran dan tanggung jawab. Di sini bank menetapkan unit atau fungsi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan arsitektur TI dengan tugas pokoknya. Yang pertama yaitu, ini yang utama ya Bapak Ibu ya, merancang arsitektur TI-nya itu. Kemudian memastikan arsitektur TI memberikan gambaran lengkap mengenai current state dan future state untuk mendukung operasional unit bank secara terintegrasi. Dan kemudian mengkomunikasikan arsitektur TI dalam mencapai tujuan bisnis, meninjau infrastruktur dan aktivitas TI, dan bekerja sama dengan unit terkait. Jadi di sini tetap harus ada koordinasi ya dengan unit kerja yang terkait. Kemudian bekerja sama dengan unit terkait untuk mengevaluasi implikasi perencanaan strategis. Selanjutnya, nah kemudian di tahap desain, di sini nanti ada outputnya ya Bapak Ibu. Jadi dari tahap perencanaan tadi, kemudian tahap desain ini akan menghasilkan output dari arsitektur TI itu seperti apa. Nah kurang lebih di sini ada 3 output yang 3 besaran ya Bapak Ibu ya yang diharapkan. Jadi ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan juga arsitektur teknologi. Jadi untuk arsitektur data sendiri di sini mendefinisikan struktur dan interaksi dari jenis dan sumber data utama bank. Nah ini outputnya kira-kira ada 2 di sini Bapak Ibu ya yang kami contohkan, yaitu daftar jenis data yang dimiliki dan sarana penyimpanannya. Kemudian juga ada matriks korelasi jenis data dengan fungsi bisnis atau aplikasi yang terkait.
Kemudian selanjutnya di arsitektur aplikasi ini mendefinisikan struktur dan interaksi aplikasi sebagai sekumpulan kapabilitas bisnis yang mendukung fungsi bisnis utama dan memproses data. Nah ini outputnya ada 3, yaitu yang pertama daftar aplikasi yang dimiliki, kemudian matriks korelasi antara aplikasi dengan fungsi bisnis atau unit kerja pada bank. Jadi kurang lebih sama dengan yang data ya sebelumnya. Dan juga yang terakhir di sini dilengkapi juga dengan matriks interaksi antar aplikasi. Jadi hubungan antara masing-masing aplikasi yang ada di bank. Kemudian yang terakhir di sini arsitektur teknologi. Ini mendefinisikan struktur dan interaksi dari layanan teknologi serta komponen teknologi yang digunakan untuk mendukung aplikasi data dan kebutuhan bisnis bank. Di sini outputnya ada 3. Yang pertama daftar teknologi yang digunakan, baik itu software maupun hardware. Kemudian matriks pemetaan aplikasi terhadap teknologi. Jadi tadi sudah ditentukan daftar aplikasinya, kemudian ada daftar teknologinya, ditentukanlah matriks pemetaannya ya antara aplikasi dengan teknologi. Dan juga yang terakhir diagram jaringan dan komunikasi koneksi antara aset TI. Kemudian yang ketiga, tahap implementasi di sini mengimplementasikan rencana pengembangan TI yang telah ditetapkan tadi sesuai dengan arsitektur yang sudah disusun ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir tahap kontrol, yaitu melakukan evaluasi atas kesesuaian pengembangan TI dengan peta jalan arsitektur TI secara berkala, dan juga Bank perlu mengkaji relevansi arsitektur TI terhadap kondisi dan perkembangan bisnis secara berkala. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan di awal juga ya, ini harus dikinikan apabila memang dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi atau rencana pengembangan ke depan. Selanjutnya terkait dengan rencana strategis TI, Bapak Ibu. Jadi di sini kurang lebih muatannya masih sama dengan SEOJK sebelumnya ya, Bapak Ibu. Jadi RSTI di sini disusun untuk mendukung rencana korporasi bank, ini sebagaimana diatur dalam POJK-nya. Dan RSTI disusun untuk penyelenggaraan TI dalam jangka panjang sesuai dengan periode rencana korporasi bank. Jadi apabila rencana korporasi bank itu kan untuk 5 tahun ya Bapak Ibu. Jadi untuk rencana strategis ini pun berlaku selama 5 tahun sebagaimana rencana korporasinya. Nah, dokumen RSTI di sini paling sedikit memuat visi dan misi bank, kemudian target perkembangan usaha bank, identifikasi kemampuan sumber daya TI bank, perencanaan TI, kemudian analisis kesenjangan atau gap analysis, dan strategi TI untuk mencapai kemampuan sumber daya TI yang dibutuhkan atau kapabilitas ya di sini. Kemudian perubahan RSTI juga dapat dilakukan ya dalam hal terdapat kondisi yang secara signifikan mempengaruhi sasaran dan strategi TI bank. Seperti itu. Baik, selanjutnya ke bab 4 ya Bapak Ibu. Di sini terkait dengan penerapan MRTI. Nah, untuk bagian bab 4 ini sebetulnya tidak terlalu banyak berubah dari muatan SEOJK MRTI sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 besaran yaitu proses manajemen risiko TI dan juga pengamanan informasi dalam penyelenggaraan TI. Nah untuk proses manajemen risiko TI ini tetap mengacu pada kerangka manajemen risiko secara umum ya Bapak Ibu. Mulai dari identifikasi risiko TI, kemudian ada pengukuran risiko, pemantauan risiko sampai ke pengendalian risiko. Kemudian untuk pengamanan informasi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengamanan informasi. Nah di sini pengamanan informasi itu perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memperhatikan paling sedikit beberapa hal di sini. Yang pertama, pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan. Jadi aspek CIA di sini ya confidentiality, integrity dan availability tetap diperhatikan. Kemudian pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, SDM, proses fisik dan lingkungan dalam penyelenggaraan TI. Dan yang terakhir, pengamanan informasi yang diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko atau risk assessment pada informasi yang dimiliki, dikelola, dan diproses oleh bank. Jadi di sini bank juga harus menetapkan kebijakan standar dan prosedur dalam pengamanan informasi, dan untuk prosedur sendiri itu terdiri atas prosedur pengelolaan aset TI, pengelolaan SDM, pengamanan fisik dan lingkungan, pengendalian akses, pengamanan dalam pengembangan dan operasional TI, pemantauan pengamanan informasi dan penanganan insiden dalam pengamanan informasi. Kemudian berikutnya jaringan komunikasi. Nah, di sini bank perlu memiliki kebijakan, standar dan prosedur sebagai pedoman dalam menyediakan jaringan komunikasi. Nah, ini hal-hal yang perlu ditetapkan ya, mencakup paling sedikit pengukuran kinerja,
dan perencanaan kapasitas jaringan, kemudian pengamanan jaringan komunikasi, change management, network management, penggunaan internet, intranet, email, dan wireless ya, termasuk mekanisme penggunaan jaringan komunikasi, prosedur penanganan masalah, fasilitas rekam cadang, dan perjanjian dan SLA yang sesuai dengan kebutuhan bank ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan DRP atau rencana pemulihan bencana. Jadi kami harapkan bank Bapak Ibu memiliki DRP ya. Kebijakan DRP ini yang pertama yaitu dilakukan dengan penyusunan tim kerja perencana pemulihan bencana atau DRP ini. Kemudian penetapan prinsip penyusunan rencana pemulihan bencana, analisis dampak bisnis atau business impact analysis, risk assessment, dan yang terakhir penyusunan proses rencana pemulihan bencana yang mencakup komponen people dan teknologi, serta pusat pemulihan data dan rekam cadang. Nah ini untuk next-nya ya, prosedur DRP ya. Jadi yang pertama jenis prosedur, ini antara lain ada prosedur tanggap darurat, kemudian prosedur pemulihan sistem, dan prosedur sinkronisasi data. Kemudian komponen terdiri atas personal dan teknologi. Kemudian ada ketersediaan pusat pemulihan bencana sebagai rekam cadang atau backup ya Bapak Ibu, dan ketersediaan rekam cadang untuk dokumentasi ya, sistem dan data. Kemudian ada fasilitas komunikasi. Nah untuk pengujian sendiri itu dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun untuk seluruh sistem dan aplikasi kritikal sesuai hasil analisis dampak bisnis. Dan bank juga harus menetapkan ruang lingkup dan skenario pengujian DRP. Hasil pengujian ini harus dilaporkan ya kepada direksi. Kemudian terkait dengan pemeliharaan dan audit DRP, jadi di sini bank perlu memastikan bahwa DRP dapat digunakan setiap saat, pemahaman bahwa semua pihak di bank maupun PPJTI atas pentingnya DRP. Kemudian bank juga harus melakukan penginian rencana pemulihan bencana untuk meyakinkan kesesuaiannya dengan kondisi eksternal maupun internal. Dan di sini juga perlu dilakukan audit terhadap DRP tersebut. Baik, mungkin sekian ya dari saya untuk bab 4-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lintang ya. Silakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya itu bab 5 terkait penggunaan pihak penyedia jasa TI atau juga dikenal sebagai PPJTI. Sebagaimana diatur dalam pasal 29 POJK PTI, itu disebutkan bahwa bank dapat menggunakan PPJTI dalam penyelenggaraan TI-nya. Nah, dalam menggunakan PPJTI ini, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur. Adapun beberapa poin yang paling sedikit atau wajib ada di dalam prosedur dan kebijakan itu adalah yang pertama, itu adalah proses identifikasi kebutuhan penggunaan PPJTI. Di mana sebelum melakukan proses identifikasi ini, bank harus melakukan pendefinisian kebutuhan bisnis terhadap penggunaan PPJTI-nya. Nah, hasil dari pendefinisian kebutuhan di atas tersebut itu harus memuat dokumen yang berisi terkait dengan gambaran yang secara rinci mengenai keinginan bank itu terhadap suatu jasa atau layanan yang akan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga. Adapun untuk prosesnya terdapat 2 proses dalam proses identifikasi. Itu yang pertama itu adalah meneliti potensi calon PPJTI dengan melakukan pemantauan terhadap potensi calon PPJTI yang dapat memberikan jasa dan melakukan evaluasi serta komparasi dari kinerja PPJTI yang sedang digunakan serta calon-calon tersebut. Lalu juga menyusun kriteria PPJTI yang dibutuhkan, itu dapat disusun berdasarkan signifikansi kekritisan jenis jasa atau layanan yang akan diberikan kepada PPJTI. Lalu yang nomor 2 itu adalah terkait dengan proses pemilihan PPJTI, di mana dapat diawali dengan permintaan proposal dari PPJTI yang menjelaskan terkait dengan kebutuhan bank itu seperti apa, dari cekupannya, jenis pekerjaan yang akan dilakukannya, lalu ekspektasi tingkat layanannya seperti apa, jangka waktu penyelesaiannya, rincian layanannya seperti apa, lalu juga pengukuran pekerjaan dan pengendaliannya, pengamanan informasi, dan juga kelangsungan bisnis dari PPJTI itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu adalah setelah dilakukan permintaan proposal, itu dilakukan uji tuntas atau due diligence terhadap
PPJTI-nya. Di mana due diligence ini memang ditujukan untuk menilai reputasi, kemampuan teknis, operasional, kondisi keuangan, juga kemampuan dari PPJTI tersebut untuk mengikuti inovasi teknologi informasi di pasar seperti apa. Nah, untuk proses due diligence ini perlu didokumentasikan dengan baik, serta nanti juga dalam proses ini diharapkan bank dapat menentukan pilihan itu sesuai dengan kebutuhan dari sisi banknya sendiri. Dan selanjutnya itu adalah evaluasi proposal PPJTI, di mana paling sedikit evaluasi itu dilakukan terhadap kesesuaian aspek teknis maupun aspek finansial dari dari proposal yang telah diajukan. Nah, juga evaluasi ini dilakukan untuk setiap alternatif yang akan dipilih oleh Bapak Ibu. Yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi, maka dilakukanlah penentuan PPJTI dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, juga penerapan prinsip arm's length principle. Yang ketiga itu adalah hubungan kerjasama dengan PPJTI. Dalam bekerja sama dengan penyelenggara jasa TI, Bapak Ibu ini harus membuat perjanjian kerjasama tertulis dengan PPJTI. Tentunya dalam PKS tersebut nantinya perlu memperhatikan bahwa isi perjanjiannya telah sesuai dengan standar perjanjian bank. Dan nanti di dalam PADK juga akan dijelaskan beberapa poin yang merupakan standar minimal untuk PKS tersebut. Adapun kalau misalnya kita lihat dari SEO JKM RTI sebelumnya, itu terdapat sekitar 29 atau 27 poin, dan nanti itu sifatnya adalah harus gitu. Nah, di dalam PADK ini sudah kita pecah menjadi dua, ada yang memang sifatnya harus dan juga ada yang sifatnya itu nanti opsional. Contohnya terkait dengan poin di mana PPJTI itu harus menyampaikan kepada bank hasil audit TI yang dilakukan oleh auditor independen secara berkala. Sebelumnya itu wajib dan sekarang sudah menjadi opsional. Lalu juga untuk PKS ini harus melalui proses pembahasan dengan Satuan Kerja Hukum dan mempertimbangkan adanya klausula khusus untuk pemutusan perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian dalam hal memang terjadi wan prestasi oleh pihak penyedia jasa TI-nya. Next slide. Poin yang keempat yang perlu ada di dalam kebijakan dan prosedur itu adalah terkait dengan proses manajemen risikonya, yaitu mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian dan juga tindakan pengendalian pengamanan yang lainnya untuk memitigasi resiko. Dan yang kelima itu adalah terkait dengan tata cara penilaian kinerja dan kepatuhan PPJTI. Itu dengan memperhatikan pemantauan dan atau evaluasi keandalan dari PPJTI-nya secara berkala, lalu juga penerapan pengendalian TI secara memadai oleh PPJTI-nya seperti apa, apakah sudah obsolete atau tidak, lalu juga pemenuhan SLA sesuai dengan PKS yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya dalam hal memang diperlukan adanya penggunaan PPJTI yang berada di luar wilayah Indonesia. Prosedur-prosedur yang tadi poin 1 sampai 5 itu tetap berlaku juga bagi PPJTI yang berada di luar wilayah Indonesia, dan penggunaan PPJTI untuk yang berada di luar wilayah Indonesia itu tetap harus memperhatikan bahwa penggunaannya itu tidak menghambat pengawasan dari OJK, serta mempertimbangkan kesediaan akses bagi OJK untuk melakukan pemeriksaan dalam hal memang diperlukan pemeriksaan. Lalu selanjutnya berdasarkan pasal 31 POJK PTIBU itu terdapat ketentuan bahwa dalam hal terdapat perubahan yang signifikan terhadap organisasi dari pihak penyedia jasa TI, maka bank wajib melakukan penilaian ulang materialitas terhadap PPJTI tersebut. Adapun penilaian ulang materialitas ini dilakukan untuk menilai dari materialitas perubahannya itu baik dari sisi sifat, skala, atau kompleksitas resiko yang memang melekat. Contoh misalnya sebelumnya dulu pihak PPJTI-nya ini dia disupport oleh pemodal yang cukup kuat, tapi tiba-tiba ternyata terdapat perubahan struktur organisasi yang menyebabkan kira-kira apakah bisa lanjut lagi atau tidak nih gitu si perusahaannya. Nah, itu perlu dilakukan penilaian ulang materialitasnya. Adapun dalam melakukan penilaian ulang materialitas ini, bank perlu menetapkan kebijakan standar dan prosedur. Yang paling sedikit itu adalah terkait dengan evaluasi keandalan dari reputasi, kinerja, serta kelangsungan dari penyediaan jasanya. Lalu juga waktu penyelenggaraan untuk penilaian ulangnya ini kapan akan dilaksanakan, serta rencana tindak lanjut atas hasil dari penilaian ulangnya seperti apa. Next slide.
Selanjutnya itu adalah bab 6 terkait dengan penetapan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi berbasis TI. Secara umum Bapak Ibu sebetulnya ini tidak mengatur begitu teknis di dalam PADK, mengingat memang pada bab di POJK-nya itu sifatnya lebih normatif, jadi ketentuannya lebih banyak pada POJK, di mana pasal 35 di POJK sendiri itu mewajibkan bank itu untuk menempatkan sistem elektronik itu pada DCDRC di wilayah Indonesia. Nah, dalam hal memang penempatan itu dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka penempatan itu wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari OJK. Dan juga penempatannya itu dapat dilakukan sesuai dengan kepada sistem elektronik yang memenuhi kriteria pada pasal 35 ayat 3. Salah satunya itu seperti digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi dalam pemenuhan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal bank yang bersifat global, lalu juga digunakan untuk penerapan APU PPT yang memang dilakukan secara terintegrasi dengan kantor pusat, dan juga salah satunya itu adalah terkait dengan sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen intern. Nah, ini dalam PADK ini kita tambahkan beberapa contoh yang termasuk dalam sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen intern. Seperti yang di kotak kuning Bapak Ibu, yang pertama itu adalah sistem kepegawaian, sistem remunerasi, lalu sistem audit intern, lalu juga ada sistem pengolahan dokumen internal bank. Yang kelima, aplikasi kolaborasi internal bank dan juga aplikasi knowledge management system, termasuk yang memanfaatkan AI atau artificial intelligence di sini. Lalu selanjutnya terkait dengan proses transaksi berbasis TI, itu juga sama dalam POJK PTI diwajibkan bahwa harus dilaksanakan di wilayah Indonesia. Dan untuk pemrosesan transaksi berbasis TI ini dapat dilakukan juga oleh PPJTI dengan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian, aspek pelindungan nasabah, serta juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PPJTI pada bab sebelumnya. Adapun untuk mekanisme perizinannya Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Aisyah pada bagian selanjutnya. Next slide. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan data dan perlindungan data pribadi, di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengelolaan data, di mana pengelolaan data ini memang dilakukan, diharapkan untuk dalam setiap pemrosesan data yang dilakukan oleh bank untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dari bank itu sendiri. Dan pengelolaan data ini harus melibatkan seluruh aspek, baik dari SDM atau people, proses, serta dari teknologinya itu sendiri. Terdapat 4 poin cakupan yang harus ada di dalam kebijakan dan prosedur dari pengelolaan data, yaitu yang pertama terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan data, di mana bank itu harus menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap unit atau fungsi terkait dengan pengelolaan data sesuai dengan kompleksitas dari usaha bank, dengan tetap memperhatikan kepemilikan data atau data ownership dan kepengurusan data atau data stewardship. Lalu selanjutnya terkait dengan kualitas data, di sini juga bank harus menetapkan standar kualitas data dalam pengelolaan data, antara lain terkait dengan akurasi, kelengkapan, lalu juga konsistensi, integritas, kewajaran, keterbaruan, dan keunikan dari data itu. Dan juga bank melakukan pengembangan dan upaya menjaga dan atau memperbaiki kualitas data, antara lain melalui penetapan standar, persyaratan, dan spesifikasi penerapan kontrol kualitas data, identifikasi permasalahan terkait kualitas data, upaya peningkatan kualitas data, dan evaluasi tingkat kualitas data. Selanjutnya itu adalah sistem pengelolaan data, di mana bank perlu membentuk sistem pengelolaan data yang komprehensif, antara lain di mana harus memiliki infrastruktur arsitektur serta arsitektur data dan juga memiliki penerapan pelindungan data serta informasi. Bank juga harus menetapkan standar interoperabilitas dan integrasi data untuk memungkinkan sistem yang berada itu dapat bertukar secara efisien. Juga menetapkan siklus pengelolaan dari setiap fase data dan mengelola data warehouse, sistem aplikasi business intelligence, juga menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan metadata. Nah, sumber daya pendukung pengelolaan data ini juga harus terdapat dalam kebijakan dan prosedur, di mana nanti sumber daya pendukung itu terdiri dari komponen baik itu teknologi yang digunakan maupun SDM yang kompeten terhadap pengelolaan data. Selanjutnya.
Selanjutnya ini terkait dengan pelindungan data pribadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Adnan sebelumnya, untuk penyusunan terkait pelindungan data pribadi ini juga kami telah mengacu kepada RPP terkait dengan PDP. Jadi terdapat beberapa poin yang juga kami masukkan dalam PADK ini, di mana memang bahwa pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh bank Bapak Ibu itu harus memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Kalau misalnya dalam UU PDP atau RPP-nya itu disebutnya dasar hukum pemrosesan data pribadi. Nah, dasar hukum ini harus didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU PDP yang nantinya akan dijabarkan melalui RPP PDP. Dan juga dalam pemrosesan data pribadi, dalam hal memang terdapat keterlibatan pihak ketiga, maka bank itu harus melakukan pengawasan yang terlibat kepada pihak yang terlibat dalam pemrosesan data tersebut. Selanjutnya, juga di sini bank menunjuk pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip pelindungan data pribadi dengan juga mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki dari petugas atau pejabat tersebut serta kompleksitas dan skala bisnis dari bank Bapak Ibu sekalian. Lalu dalam pelindungan data pribadi ini diatur terkait dengan persetujuan pemrosesan data pribadi, di mana bank harus memperoleh persetujuan nasabah dan atau calon nasabah secara eksplisit yang terdokumentasi dengan baik sebelum melakukan pemrosesan data pribadi ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa permintaan persetujuan tersebut tidak berupa persetujuan yang sifatnya otomatis. Jadi dalam hal misalnya memang menggunakan tick boxnya itu tidak otomatis sudah terisi. Jadi memang masih kosong. Di mana di situ harapannya adalah terdapat opsi dari nasabah itu bahwa dia itu menyetujui atau tidak untuk data pribadinya diproses. Lalu juga menginformasikan kepada nasabah tujuan dari permintaannya ini untuk apa, dan disajikan dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Lalu juga memberikan informasi terkait dengan legalitas dari pemrosesannya ini, dan juga memberikan hak nasabah untuk menarik kembali persetujuan yang telah diberikan. Serta memastikan bahwa nasabah itu memiliki hak untuk menolak memberikan persetujuan, dan tidak menjadikan persetujuan tersebut sebagai persyaratan untuk memberikan layanan bank. Lalu juga melakukan penghapusan data retensi data nasabah dalam hal memang telah sesuai dengan masa retensinya. Selanjutnya terkait dengan analisis dampak pelindungan data pribadi, di mana pada pasal 44 POJK PTIBU itu mengatur dalam terdapat kondisi tertentu yang berpotensi meningkatkan risiko bagi pemilik data, maka bank itu wajib melakukan penilaian dampak atas penerapan prinsip pelindungan data pribadi. Nah, penilaian dampak ini, kondisi tertentu di sini itu adalah di mana pertama adanya penggunaan teknologi baru, pelacakan lokasi atau perilaku nasabah, lalu juga pemantauan atas lokasi fasilitas publik dalam skala besar, dan juga pemrosesan data pribadi yang bersifat sensitif yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, penilaian dampak ini paling sedikit itu memuat yang pertama terkait dengan deskripsi mengenai kegiatan pemrosesan data pribadinya, tujuannya seperti apa, lalu juga penilaian kebutuhan dan proporsionalitas antara tujuan dan kegiatan pemrosesan, lalu juga penilaian resiko terhadap hak subjek data pribadi, dan juga langkah-langkah bank untuk melindungi subjek data pribadi itu seperti apa. Yang ketiga terkait dengan pertukaran data, di mana bank dalam melakukan pertukaran data ini wajib memiliki kebijakan, standar, dan prosedur. Yang paling sedikit itu memuat terkait dengan jenis data nasabahnya itu apa saja, lalu juga persetujuan nasabahnya untuk melakukan pertukaran, lalu juga mekanisme permintaan informasi kepada pihak eksternal maupun juga pemberian informasi dari pihak eksternal itu kepada bank seperti apa, mekanisme transfer datanya, lalu juga media dan sarana yang digunakan untuk pertukaran data, serta pengamanan jaringan komunikasi dan transmisi data dan informasi, termasuk juga terkait dengan penggunaan enskripsi, lalu juga hak nasabah dalam transaksi ini dalam hal memang terdapat data nasabah yang ditukarkan, serta pembagian tanggung jawab pihak dalam hal yang terlibat dalam pertukaran transfer data atau pertukaran data ini. Next slide.
Selanjutnya, dalam melakukan pertukaran data, Bapak Ibu juga harus terdapat perjanjian kerjasama itu antara bank dengan pihak ketiganya. Pekerjaan selama ini perlu memadai dan juga paling sedikit memuat pertama terkait dengan ruang lingkup, durasi, lalu sifat dan tujuannya seperti apa, jenis data yang akan ditukarkannya seperti apa, lalu ada kewajiban serta hak pengendali data termasuk juga seluruh pihak yang ada, lalu juga aspek terkait pengamanan datanya seperti apa dan proses pertukarannya nanti seperti apa. Lalu juga di sini data terkait dengan klasifikasi jenis data. Bapak Ibu perlu menetapkan klasifikasi jenis data pribadi serta kebijakan prosedur pertukaran data sesuai dengan klasifikasi yang tadi ditetapkan. Jadi memang kalau misalnya ternyata klasifikasi datanya ini memang lebih tinggi, jadi datanya kerahasiaannya lebih tinggi, seharusnya prosedur pengamanannya juga lebih tinggi diterapkannya. Beberapa acuan terhadap klasifikasi ini yang bisa diacu oleh Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bahwa apakah data ini disediakan oleh nasabah atau calon nasabah, ataukah ini misalnya merupakan data transaksi, lalu juga apakah ini data yang telah memiliki nilai tambah atau value added dari data yang disediakan oleh nasabah, jadi misalnya telah ada analisis dari bank gitu atau terhadap data tersebut, atau juga data agregat. Jadi misalnya kalau misalnya memang dia data yang memang dari nasabah, yang memang sifatnya data pribadi, maka keamanan yang diterapkan harus lebih tinggi dibandingkan dengan data yang misalnya bersifat agregat. Selanjutnya, itu terkait dengan penyediaan jasa TI oleh bank umum, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Aisyah. Terima kasih Mbak Lintang. Selamat siang Bapak Ibu, saya akan melanjutkan, kita masuk ke bab 8 terkait penyediaan jasa TI oleh bank. Kalau tadi kan kita bagaimana bank menggunakan PPJTI ya, di sini di mana bank bertindak sebagai penyedia jasa TI. Jadi ini memang sudah diatur di POJK PTI. Sebenarnya untuk penyediaan jasa TI ini dimaksudkan dalam rangka efisiensi. Jadi misalnya bank itu punya infrastruktur TI yang belum terpakai secara penuh atau idle ya. Mungkin kita tahu di sini ada bank-bank yang punya core banking system kapasitasnya cukup besar ataupun hal lainnya, itu bisa digunakan kepada siapa saja. Di sini sebagaimana diatur di OJK PTI itu kepada LJK lain yang diawasi oleh OJK ataupun yang berada di luar wilayah Indonesia namun juga diawasi oleh otoritas pengawas dan pengatur LJK setempatnya begitu. Nah, ini juga untuk penyediaan jasa TI oleh bank ini digunakan dalam rangka mendukung sinergi antar bank ataupun LJK. Jenisnya apa saja, yaitu penyelenggaraan misalnya pusat data, pusat pemulihan bencana, aplikasi dan juga jaringan komunikasi. Jadi untuk penyediaan jasa TI oleh bank ini bisa dilakukan oleh bank setelah mendapat persetujuan dari OJK. Jadi nanti ada permohonan izinnya seperti apa. Ini sama dengan sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk keputusan penyediaan jasa TI ini memang pada dasarnya harus mempertimbangkan faktor efisiensi maupun risiko di bank itu. Jadi jangan sampai penyediaan jasa TI ini kami tidak mau ini menjadi kegiatan utama bank dan justru membebani bank. Jadi harapannya adalah untuk efisiensi saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab terkait pengendalian dan audit intern dalam penyelenggaraan TI bank. Baik, jadi di sini ada dua, yaitu terkait pengendalian intern dan kemudian audit intern. Pengendalian intern ini di sini diatur bahwa bank harus melaksanakan standar pengendalian intern secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan TI. Jadi memang SPI ini komponen yang penting juga di bank dan ini bisa jadi dasar untuk kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Nah, dalam rangka pengendalian intern ini, bank perlu memperhatikan beberapa hal. Kita atur secara spesifik di PADK, contohnya yaitu adanya bukti atau dokumen memadai dalam rangka proses audit atau audit trail ya. Kemudian adanya general controls maupun application control, kemudian antisipasi atas terjadinya risiko, gangguan ataupun kerugian yang disebabkan oleh faktor yang ada di luar jangkauan pengendalian intern bank. Nah, selanjutnya untuk audit intern, di sini diatur mengenai kebijakan standar prosedur terkait audit TI. Jadi kebijakan itu apa saja?
antara lain mencakup tujuan dan latar belakang, pernyataan independensi, tanggung jawab dan kewenangan dari auditor, tanggung jawab auditi juga seperti apa, kemudian batas waktu pemberian data informasi sampai dengan kaji ulang atas fungsi audit TI ini perlu ada dalam kebijakan. Kemudian untuk standar audit TI ini paling sedikit mencakup rencana kerjanya, kemudian kertas kerja temuan audit, kemudian sampai kepada laporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit. Untuk prosedur audit TI ini mencakup setidaknya tata kelola TI, arsitektur, manajemen risiko TI, penggunaan PPJ TI-nya, kemudian penempatan SE, pengolahan dan perlindungan data pribadi, penyediaan jasa TI, dan aplikasi bisnis kritikal. Nah, untuk proses audit TI ini seperti audit pada umumnya juga Bapak Ibu, ini mencakup mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Secara lebih detail ada pada lampiran 1 PADK. Nah, untuk pemenuhan fungsi audit intern TI oleh auditor ekstern, ini sebelumnya juga sudah ada ya Bapak Ibu di STUJK sebelumnya. Jadi memang dimungkinkan untuk penggunaan auditor ekstern untuk pelaksanaan fungsi audit intern atas TI. Namun ini juga tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan satuan kerja audit intern, dan tentunya penggunaan auditor ekstern ini mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Nah, jika dirasa audit intern ternyata memerlukan tambahan dari pihak ekstern, itu dipersilakan. Kemudian ini juga memperhatikan kompetensi dan independensi, dan tentunya perlu ada perjanjian kerjasama, dan bank tetap secara berkala melakukan kaji ulang terhadap fungsi audit intern TI tadi yang dilaksanakan oleh pihak ekstern. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke lampiran 2, ini terkait dengan pelaporan, tata cara penyampaian laporan dan permohonan izin. Untuk laporan, informasi dan pelaporan itu ada 5 di sini, yaitu mulai dari rencana strategis TI atau RSTI, kemudian laporan rencana pengembangan TI, LRPTI, kemudian laporan kondisi terkini atas penyelenggaraan TI, yang keempat yaitu hasil kaji ulang atas fungsi audit intern TI dan hasil audit intern TI itu sendiri, dan terakhir notifikasi awal serta laporan insiden TI. Untuk perizinan dan laporan realisasi ini tadi ya kita tahu bahwa untuk penempatan SE di luar wilayah Indonesia, kemudian pemrosesan transaksi ataupun bank untuk menyediakan jasa TI itu perlu izin. Di sini juga akan disampaikan mengenai mekanisme dan formatnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam RSTI. Yang pertama RSTI ini, jadi rencana strategis ini disampaikan kepada OJK maksimal pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal RSTI dimulai. Jadi memang kita atur di POJK-nya RSTI ini sejalan dengan rencana korporasi atau corporate plan ya. Jadi jangka waktunya juga sama. Nah, misalnya untuk RSTI periode tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 mendatang gitu. Nah, ini disampaikan kepada OJK paling lambat nanti akhir bulan November tahun ini. Kemudian untuk perubahan RSTI ini bisa disampaikan Bapak Ibu sewaktu-waktu dalam periode RSTI, dan disertai juga dengan dokumen apa saja. Yang pertama yaitu alasan dari perubahan RSTI, misalnya ada perubahan juga dalam corporate plan-nya yang mempengaruhi rencana strategis TI di bank. Kemudian evaluasi kinerja bank dalam penyelenggaraan TI pada periode sebelumnya. Kemudian visi misi bank terhadap penyelenggaraan TI atau pengkiniannya. Kemudian analisis lingkungan internal dan eksternal terkini, dan juga sasaran strategi bank terkait penyelenggaraan TI terkininya. Nah, RSTI maupun perubahan ini disampaikan kepada OJK ini secara online melalui Apollo ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu laporan rencana pengembangan TI atau kita kenal dengan LRPTI. Di sini LRPTI ini merupakan dokumen yang menjabarkan rincian rencana pengembangan TI untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Ini sesuai dengan RSTI. Jadi kalau RSTI tadi
sifatnya strategis. Mungkin kalau di produk itu contohnya RBB sifatnya strategis, kemudian pengejauhan tahannya ada dalam RP2B. Nah ini untuk penyelenggaraan TI, strategisnya ada di RSTI, sedangkan untuk detailnya ada di LRPTI tiap tahunnya. Nah LRPTI ini disampaikan maksimal akhir bulan November sebelum tahun rencana pengembangan TI. Jadi untuk tahun 2027 ke depan, nanti November 2026 ini Bapak Ibu menyampaikan LRPTI-nya. LRPTI ini defaultnya bisa diubah 1 kali ya, disampaikan maksimal pada akhir bulan Juni tahun berjalan. Namun Bapak Ibu untuk terkait dengan pengembangan TI atas rencana penyelenggaraan produk bank lanjutan berupa kegiatan berbasis TI, kita tahu untuk rencana RP2B-nya untuk produk itu sendiri juga dibuka ya window-nya sampai dengan 3 kali. Nah di sini juga kita selaraskan bahwa LRPTI ini untuk pengembangan produk berbasis TI itu dibuka juga 3 kali, maksimal disampaikan pada akhir bulan Maret, Juni, dan September. Nah namun demikian Bank hanya dapat melakukan perubahan LRPTI ini paling banyak 1 kali pada setiap tahap. Jadi misalnya untuk periode Maret ini tentunya 1 kali, jangan di Maret itu 3 kali karena bisa 3 kali jadi 3 kali. Jadi di Maret ini 1 kali, kemudian di bulan Juni 1 kali, dan di September 1 kali. Jadi walaupun kita mendukung bahwa produk itu berkembang secara agile juga, tapi diharapkan memang sudah ada perencanaan yang cukup matang dari Bapak Ibu. Di sini OJK bisa meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan LRPTI, dan untuk penyampaiannya juga disampaikan secara online melalui sistem pelaporan OJK Apollo. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI atau LKT-PTI. Nah ini isinya adalah kondisi penyelenggaraan TI Bank termasuk perubahan yang dilakukan selama 1 tahun pelaporan. Jadi kalau tadi RSTI, LRPTI itu ke depan, kondisi terkini itu melihat gambaran ke belakang, 1 tahun pelaporan ke belakang. Ini disampaikan setiap awal tahun yaitu setiap tanggal 21 Januari tahun berikutnya. Jadi mungkin Bapak Ibu kemarin Januari juga sudah menyampaikan ya untuk pelaksanaan penyelenggaraan TI tahun sebelumnya. Ini sesuai dengan tanggal 21 itu sesuai dengan ketentuan pelaporan Bank Umum melalui sistem pelaporan OJK. Nah penyampaiannya melalui apa? Itu juga secara online melalui Apollo. Nah selanjutnya untuk hasil kaji ulang atas fungsi audit intern TI dan hasil audit intern TI, ini merupakan bagian dari laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen. Nah untuk hasil audit intern TI ini disampaikan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern ya. Jadi hasil audit intern secara umum ini salah satunya yaitu hasil audit intern TI. Nah untuk formatnya sendiri itu ada pada lampiran 3 nanti di form 33. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan notifikasi awal dan laporan insiden TI. Jadi di POJK PTI itu sudah mengatur terkait hal ini. Nah untuk insiden TI sendiri dibagi menjadi 2, insiden siber dan insiden non-siber. Nah untuk notifikasi maupun laporan insiden siber itu sudah diatur tersendiri dalam SEOJK mengenai ketahanan dan keamanan siber. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Nah untuk yang diatur dalam PADK ini adalah untuk insiden non-siber. Ini terdiri dari apa? Yang pertama notifikasi awal, yaitu batas waktunya maksimal 24 jam setelah insiden diketahui oleh bank. Kemudian medianya apa? Ini melalui sarana elektronik secara tertulis. Jadi kita tidak melalui kanal tertentu seperti Apollo karena kita tahu ini penyampaiannya butuh cepat diketahui oleh OJK juga. Nah kemudian sebagai tindak lanjut dari notifikasi awal itu, Bank melakukan analisis dan penanggulangan insiden TI lebih lanjut. Nah ini laporannya disampaikan melalui laporan insiden, disampaikan maksimal 5 hari kerja setelah insiden TI diketahui. Jadi mungkin kalau notifikasi awal tadi formatnya cukup singkat, hal umum saja yang perlu disampaikan. Namun untuk laporan insiden harapannya Bank sudah mengetahui lebih detail mengenai insiden tersebut dan ada tambahan informasi lainnya.
Nah, namun demikian dalam hal ada ketentuan otoritas lain yang mengatur batas waktu penyampaian notifikasi yang berbeda, mungkin saat ini Bapak Ibu tahu juga terkait sistem pembayaran itu juga diatur ya oleh Bank Indonesia untuk penyampaian laporan insiden ini. Nah, jika lebih cepat di aturan otoritas lain, misalnya untuk notifikasi itu ternyata diaturnya 1 jam, maka penyampaian kepada OJK juga mengikuti batas waktu tersebut atau 1 jam. Jadi tidak ada gap waktu antara otoritas satu dan lainnya untuk mengetahui insiden yang terjadi. Namun jika diatur lebih lama, maka batas waktu penyampaian tetap mengikuti POJK PTI dan PADK ini. Selanjutnya terkait dengan perizinan dan laporan realisasi. Tadi sempat saya sebutkan juga, di awal juga disebutkan oleh Mbak Lintang, Mas Irawan, bahwa ada beberapa hal yang perlu izin dari OJK, yaitu penempatan sistem elektronik pada DCDRC di luar wilayah Indonesia, kemudian pemrosesan transaksi berbasis TI oleh PJTI di luar wilayah Indonesia, dan juga penyediaan jasa TI oleh bank. Nah, ini izinnya disampaikan melalui sistem yaitu SPRINT, Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi OJK. Namun dalam hal sarananya ini belum tersedia, penyampaian dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK yaitu SIPENA sebagaimana alamat tercantum ini. Ini ditujukan kepada pengawas masing-masing bank. Nah, namun dalam hal sarana tersebut dalam SIPENA itu tidak tersedia, misalnya terjadi gangguan juga, penyampaian dilakukan secara daring melalui mailing room OJK. Nah, untuk realisasinya sendiri, untuk ketiga permohonan izin tadi, ini batas waktunya adalah 3 bulan setelah implementasi ya. Jadi 3 bulan setelah dilakukan, wajib itu paling lambat disampaikan laporan realisasinya. Nah, ini disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK, tadi SIPENA, dan ditujukan ke pengawas masing-masing. Nah, di sini juga aturannya ada dalam POJK apabila bank tidak melakukan realisasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak izin diperoleh, maka izin menjadi tidak berlaku karena tentunya analisis yang dilakukan 6 bulan setelah mendapatkan izin itu menurut hemat kami itu sudah ada perubahan kondisi di internal maupun di eksternal, jadi memerlukan pemrosesan izin baru. Baik, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan format laporan perizinannya pada lampiran 3 saya serahkan kepada Mbak Junita. Baik, izin melanjutkan untuk lampiran ketiga dan lampiran 4 adalah terkait dengan pelaporan ya Bapak dan Ibu. Untuk lampiran 3 ini adalah format laporan dan notifikasi. Format laporan dan notifikasi ini terdiri dari laporan rencana pengembangan TI yang isinya sebenarnya masih sama ya dengan yang existing saat ini. Kemudian ada laporan kondisi terkini penggunaan TI. Nah, untuk laporan kondisi penggunaan TI ini ada beberapa penyesuaian sesuai dengan POJK PTI juga. Dan juga ada beberapa informasi atau daftar dokumen yang tidak lagi perlu dimasukkan dalam LKPTI ini. Yang nggak perlu lagi dimasukkan itu adalah dokumen terkait dengan visi misi, kemudian alur proses pelaporan, dan juga jaringan komunikasi. Nah, kemudian untuk daftar dokumen dan informasi LKPTI ini terdiri dari yang pertama informasi pelapor, ya tentu informasi dari bank pelapornya, kemudian narah hubungnya dari bank sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait organisasi dan manajemen. Nah, untuk organisasi dan manajemen ini boleh diklik, terdiri dari 4 dokumen yang harus dilampirkan. Ada perubahan yang sebelumnya ada 5 dokumen yang harus dilampirkan, sekarang cukup menjadi 4 saja.
Yang dokumen terkait rencana strategis TI sudah tidak perlu lagi dilampirkan dalam dokumen organisasi dan manajemen ini. Jadi hanya struktur organisasi bank dan jumlah SDM bank, struktur organisasi TI dan jumlah SDM TI, kemudian surat keputusan komite pengarah TI terkini, dan risalah rapat komite pengarah TI 1 tahun terakhir. Ini dokumen, 4 dokumen yang dilaporkan sebagai bagian dari dokumen organisasi dan manajemen. Kemudian kembali untuk dokumen berikutnya adalah terkait kebijakan, standar, dan prosedur TI. Nah, juga ada penyesuaian Bapak dan Ibu, namun nggak secara format masih sama, hanya mungkin kalau di kodifikasi atau kategori yang dapat dipilih untuk dokumen, kalau yang sekarang itu ada 9 dokumen, tapi sekarang di PADK yang baru ditambahkan ada ketahanan dan keamanan TI termasuk siber, menyesuaikan juga dengan POJK ya, kemudian pengelolaan data, pengendalian intern, dan lainnya. Ini ada tambahan, mungkin nanti bisa disesuaikan untuk pemenuhan dari form ini. Kemudian kembali lagi yang berikutnya adalah terkait manajemen risiko. Nah, untuk manajemen risiko ini masih sama dengan laporan yang existing, Bapak dan Ibu, terdiri dari penerapan manajemen risiko, struktur organisasi audit intern, dan juga audit TI 1 tahun terakhir. Yang berikutnya terkait arsitektur TI. Untuk arsitektur TI ini ada penyesuaian sesuai dengan POJK PTI ya. Kalau yang sebelumnya hanya menyampaikan arsitektur aplikasi, namun di PADK sekarang diatur ada terbagi jadi 3 bagian untuk arsitektur TI, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, kemudian arsitektur teknologi. Nah, untuk data tentunya nanti ya data management resource-nya dimasukkan ke sini, kemudian untuk aplikasi ya API gateway-nya, kemudian nanti teknologinya bagaimana yang hubungan antara software dan hardware-nya. Kemudian kembali lagi ke daftar aplikasi. Iya. Yang berikutnya ada daftar aplikasi, di sini juga ada penyesuaian Bapak dan Ibu, secara format sama, tetapi memang untuk satu kolom mungkin yang sebelumnya backup real time hanya dipilih apakah di backup secara real time atau tidak gitu. Tapi kalau sekarang mungkin sedikit perubahan atau penyesuaian, diisinya ada beberapa kategori, apakah dia high availability active atau secara aktif atau pasif, kemudian apakah dia backupnya secara real time atau dia backup periodically gitu, secara periodik. Nah, untuk informasi lainnya bisa disamakan dengan tata cara pengisian yang saat ini. Berikutnya kembali untuk dokumen selanjutnya adalah terminal perbankan elektronik. Nah, untuk terminal perbankan elektronik ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi memang ada penyesuaian format Bapak dan Ibu dari dokumen yang sebelumnya, namanya mungkin delivery channel ya. Nah, kemudian disesuaikan untuk formatnya di dokumen terminal perbankan elektronik ini. Nah, yang pertama mungkin yang perlu diisi sama nama dari produk atau platform terminal perbankan elektroniknya, kalau ada misalnya bank mobile gitu. Nah, kemudian jenisnya apa bisa dipilih, apakah dia mobile banking, SMS banking, phone banking, atau dia ATM gitu. Nah, ini bisa dipilih, nanti ada panduannya di lampiran PADK. Kemudian terkait dengan jumlahnya, berapa jumlah unit dari TPE itu bisa disampaikan, dan kemudian berapa frekuensi transaksi dari TPE. Kemudian ada jumlah nominal transaksi dari TPE selama 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir jumlah pengguna dari TPE itu. Kalau ada boleh disampaikan di kolom yang terakhir ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dokumen pusat data atau DC dan pusat pemulihan bencana atau DRC. Nah, untuk
dokumen ini sebenarnya juga masih sama, tapi memang ada beberapa penyesuaian atau penambahan. Yang pertama itu luas area, yang nggak terlalu signifikan ya Bapak dan Ibu, hanya menambahkan informasi aja berapa luas area dari area ruangan di CDRC-nya itu. Kemudian untuk pengendalian fisik ini penambahan Bapak dan Ibu, mungkin sebelumnya hanya pengendalian lingkungan, sekarang ada pengendalian fisik. Ini hanya menjelaskan secara singkat aja sih mengenai pengendalian fisik di CDRC-nya. Contohnya tuh misalnya mungkin pintu di CDRC-nya itu terkunci, dilengkapi sama sistem protection yang memadai, atau nggak boleh ada signboard, karena ternyata di beberapa di CDRC punya bank ada yang ternyata ada signboardnya, atau misalnya satpam penjaganya itu kalau ditanya, oh iya itu di CDRC, nah itu mungkin diberikan semacam himbauan tidak boleh seperti itu gitu, signboardnya nggak boleh ada gitu misalnya. Terus atau mungkin ada logbook untuk mencatat tamu yang masuk ke area di CDRC, jadi kalau ada apa-apa tahu siapa yang bertanggung jawab atau punya akses ke sana begitu. Nah, itu mungkin penambahan untuk pengendalian fisik. Nah, selebihnya informasinya sama, hanya tinggal disesuaikan sesuai dengan data di CDRC-nya. Kembali lagi, yang berikutnya adalah terkait pengamanan TI. Ini juga masih sama formnya dengan yang existing. Kemudian ada rencana pemulihan bencana atau DRP juga masih sama ya Bapak dan Ibu. Untuk informasi dokumen penyedia jasa TI ini mungkin juga ada sedikit penambahan, nggak signifikan sih, tapi hanya terkait dengan tanggal dimulainya kerjasama gitu. Nah, jadi ini form utuhnya ya Bapak dan Ibu, nama PPJTI-nya, alamat PPJTI, kemudian pihak terkaitnya, kalau dia merupakan pihak terkait dengan bank ya maka pakai Y atau T gitu. Kemudian daftar dari jasa TI yang diberikan apa aja, apakah dia untuk penyelenggaraan pusat data atau untuk DRC atau untuk penyediaan layanan digital, mungkin nanti bisa dijabarkan. Kemudian ini yang ditambahkan Bapak dan Ibu adalah kolom tanggal dimulainya kerjasama untuk penyediaan jasa TI ini. Nah, ini sama untuk form, baik itu bank sebagai pengguna jasa TI maupun bank sebagai penyedia jasa TI. Baik, kembali yang berikutnya adalah biaya TI ya. Untuk biaya TI itu masih sama juga dengan form yang existing, tidak ada penyesuaian atau perubahan. Nah, mungkin yang berikutnya adalah terkait dengan form dokumen penilaian terkait keamanan siberbank. Nah, ini nggak dimasuk menjadi bagian KPTI, tapi tidak dimasukkan dalam PADK karena baik itu pelaporan dan formatnya semuanya disampaikan sesuai dengan SEOJK 29 tahun 2022 ya, tentang ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum atau kita kenal SEOJK Siber. Itu untuk dokumen nomor 13 dan nomor 14 yang hasil pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan. Itu juga disampaikan sesuai dengan SEOJK Siber. Nah, untuk yang nomor 15 penilaian sendiri dan tingkat maturitas digital juga kita udah punya SEOJK-nya. SEOJK 24 tahun 2023 ya, tentang penilaian tingkat maturitas digital bank umum atau yang kita kenal SEOJK DMAP. Nah, itu bisa mengacu ke sana format maupun tata cara penyampaian pelaporan. Nah, selanjutnya, ini adalah tambahan untuk daftar mitra bank. Daftar mitra bank ini sebenarnya mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu di pasal 31 POJK 21 tahun 2023 tentang layanan digital bank umum itu mengatur bahwa bank wajib menyampaikan daftar mitra bank dalam melakukan kerjasama layanan digital dan disampaikan sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank. Nah, itu akan ini berikut untuk laporannya, format laporannya Bapak dan Ibu. Nah, untuk definisi mitranya juga mengacu kepada perusahaan yang bekerja sama dengan bank dalam penyelenggaraan layanan digital sesuai dengan yang di POJK layanan digital bank umum. Untuk formatnya adalah nomor, nama mitra bank, dan jenis layanan digital.
Nama mitra bank ini boleh diisi dengan perusahaan mitra bank dan layanan digitalnya diisi ya dengan jenis layanan. Mungkin di bawah kita coba sedikit kasih panduan atau contoh ya tata cara pengisiannya, mengingat ini laporan yang baru mungkin ya Bapak dan Ibu. Formnya mungkin misalnya diisi nama mitra bank itu perusahaan e-commerce A gitu. Nah, untuk jenis layanan digitalnya bisa mitra API untuk mobile banking, tapi sebenarnya kan mitra bank ini mungkin layanan digital yang dikerjasamakannya nggak cuma satu gitu, jadi bisa dijabarkan lagi nanti. Kemudian misalnya perusahaan fintech lending B gitu, let's say dia menyediakan layanan fasilitas cicilan dan pembiayaan konsumer secara digital melalui mobile banking dari bank gitu. Mungkin bisa dijabarin lagi nanti kalau ada layanan digital lain yang disediakan oleh mitra bank tersebut. Nah, kembali untuk berikutnya ya tadi mungkin 17 hasil identifikasi sistem elektronik ya. Nah, ini juga menyesuaikan ya Bapak dan Ibu dengan pemenuhan Perpres atau Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital atau IIV, di mana salah satunya juga mencakup sektor keuangan atau perbankan ya dalam hal ini, sehingga kita coba sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari BSSN yang juga ditunjuk sebagai koordinator gitu ya dalam pengawasannya. Nah, berikut untuk informasi umumnya, jadi terbagi dari yang pertama informasi umum, ini hanya menyampaikan aja sih informasi nama bank, kemudian alamat, terus ya daftar layanan atau proses bisnis yang dijalankan, jumlah pengguna akhir yang dilayani, kemudian untuk narah hubungnya siapa, kemudian satuan kerja dan sebagainya, itu hanya informasi umum aja. Mungkin yang berikutnya adalah terkait next slide-nya. Masih di yang hasil identifikasi sistem elektronik, kita coba ke bagian B-nya. Ya, ini dia untuk identifikasi sistem elektronik terkait infrastruktur informasi vital atau IIV ya. Nah, untuk informasi ini, inilah tabel yang perlu disampaikan oleh Bank Bapak dan Ibu. Jadi ada jenis sistem elektroniknya bisa dipilih apakah dia core banking system atau dia internet banking atau mobile banking. Kemudian nama sistem elektroniknya apa boleh dituliskan. Mungkin ini dikasih contoh core banking system treasury gitu misalnya. Kemudian terkait dengan deskripsi singkat fungsi layanan yang dijalankan oleh sistem elektronik tersebut, misalnya dia memproses transaksi harian, mengelola data nasabah. Kemudian yang berikutnya adalah daftar jenis data yang dikelola oleh sistem elektronik. Misalnya data nasabah, data keuangan, data transaksi. Kemudian ada juga kolom hubungan ketergantungan dengan pengguna pihak ketiga. Nah, itu boleh dijabarkan mungkin informasi terkait dengan nama, deskripsi kerjasamanya, kemudian tanggal mulai kerjasama, informasi apapun yang relevan dengan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut. Nah, kemudian ada juga form rencana keberlangsungan layanan. Apa sih itu? Mungkin bisa disampaikan apakah bank sudah punya kebijakan standar untuk kalau tiba-tiba DRP-nya misalnya harus atau DRP gitu ya Bapak dan Ibu, kalau terjadi gangguan sama SE-nya, DRP-nya seperti apa gitu, atau mungkin pengujian DRP dilakukan misalnya secara berkalanya berapa kali dalam setahun gitu, boleh disampaikan. Nah, next-nya itu adalah informasi terkait kategori sistem elektronik.
di next slide. Nah, iya, ini diisi dengan kategori sesuai dengan yang ada di peraturan BSSN ya. Jadi BSSN itu ada juga peraturan BSSN tentang IIV, dia mengatur tentang kategori sistem elektronik ini bisa strategis, tinggi, atau rendah gitu. Nah, untuk yang strategis ini dia dinilai strategis bila SE-nya itu berdampak pada kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, dan pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk yang dikategorikan sebagai tinggi, itu kalau SE-nya itu kalau terjadi gangguan berdampak pada kepentingan sektor dan atau daerah tertentu. Sementara untuk yang kategori rendah, apabila SE tidak termasuk dalam kategori baik itu yang strategis maupun tinggi, berarti itu dikategorikan sebagai kategori yang rendah gitu SE-nya. Kemudian untuk yang kolom 9 ini adalah pengukuran tingkat vitalitas sistem elektronik. Nah, ini boleh diisi dengan dampak-dampak dari potensi kalau misalkan terjadi gangguan dari SE itu sendiri. Nah, itu bisa juga merujuk ke skala dampak yang ada di lampiran peraturan BSSN. Nah, itu dipilih serius, signifikan, terbatas, atau minor. Nah, nggak cuman ditulis minor atau misalnya terbatas atau signifikan atau serius ya Bapak dan Ibu, tapi juga disertakan penjelasannya. Misalnya berdasarkan hasil identifikasi ternyata SE-nya itu signifikan karena kalau ada terjadi kegagalan atau gangguan terhadap SE itu ada layanan nasabah yang terhenti gitu misalnya. Mungkin berikutnya yang terakhir adalah terkait sektor yang terdampak ya. Nah, untuk sektor yang terdampak ini juga sudah coba dipetakan, nanti Bapak dan Ibu boleh pilih apakah itu administrasi pemerintahan, energi, sumber daya, transportasi, keuangan, sampai sektor lain yang ditetapkan Presiden. Nah, next slide lagi kita coba kasih contoh ya mungkin Bapak dan Ibu, tapi ini sebenarnya contoh yang simple, nanti Bapak dan Ibu pada saat pelaporan bisa dikembangkan lagi, karena ada beberapa hal yang memang harus dijelaskan ya sebenarnya, nggak cuman dinyatakan kayak yang ini dampaknya hanya serius gitu, enggak. Oke, kita coba nomor 1 misalnya jenis sistemnya itu adalah mobile banking Bapak dan Ibu. Kemudian nama sistem elektroniknya Bank A Mobile Banking. Layanan sistem elektroniknya itu transaksi nasabah via mobile banking, di mana layanannya itu mencakup penyimpanan data, kemudian penyimpanan data nasabah dan juga data transaksi. Kemudian ada teknologi on-premise yang digunakan gitu misalnya. Nanti boleh ditambahkan lagi informasi relevan lainnya terkait dengan SE tersebut gitu. Nah, berikutnya adalah terkait daftar data yang dikelola, data nasabah, data transaksi, itu misalnya. Kemudian hubungan ketergantungan, misalnya ada network provider, kemudian ada PPJTI juga, gitu, agregator atau switcher. Nah, kemudian rencana keberlangsungan layanannya, ada business continuity plan, sorry. Kemudian ada DRP juga, itu boleh dijabarin nanti penjelasannya sebagaimana yang tadi contohnya misalnya dilakukan pengujian secara berkala berapa kali dalam setahun gitu. Kemudian kategori sistem elektroniknya, let's say ini strategis, kemudian dampak operasionalnya ini dibilang signifikan, nanti boleh dijabarkan lagi penjelasannya kenapa dia signifikan. Begitupun daftar dampak terhadap data dan informasi. Misalnya dikategorikan sebagai serius, nanti boleh dijabarkan bagaimana penjelasannya. Begitupun dampak finansial, dampak umum, let's say dibilang serius. Dan yang terakhir sektor yang terdampak ya di sektor keuangan gitu. Untuk keterangannya nanti boleh disampaikan lagi berdasarkan analisis bank terkait dengan SE tersebut. Baik, mungkin ini contoh simpel ya, nanti boleh ditambahkan detail-detailnya oleh Bang Bapak dan Ibu pada saat pelaporan. Nah, berikutnya adalah mungkin di atas sebelah logo ada next, kita coba klik. Nah, itu tadi kan mohon maaf, boleh back dulu.
Ya, tadi kan terkait laporan kondisi terkini penggunaan TI ya. Nah, untuk format berikutnya adalah laporan hasil audit intern TI. Nah, laporan hasil audit intern TI ini sebenarnya juga masih sama. Jadi nggak kita coba jelaskan, tapi yang berikutnya adalah notifikasi awal dan laporan insiden TI. Oke, kita boleh klik linknya. Nah, ini untuk laporan notifikasi awal dan insiden TI. Mungkin kalau sebelumnya ada kejadian kritis ya, mungkin ya laporan kejadian kritis. Nah, sekarang masuk ke notifikasi awal dan laporan insiden TI. Nah, untuk notifikasi awal ini sebenarnya informasinya masih sama ya dengan laporan insidentil mengenai kejadian kritis dalam penyelenggaraan TI, yaitu terkait dengan jenis insidennya, nama sistem atau jaringan yang terdampak, kemudian tindakan awal penanganan bank yang sudah dilakukan pada saat pelaporan sejak diketahui sampai dengan sampai dengan dilaporkan notifikasi ini. Kemudian yang terakhir itu penilaian awal atas dampak insiden ini bisa diisi apabila ya bank sudah mencoba mengidentifikasi ya di awal, misalnya kayak dampaknya ke produk layanan bank seperti apa gitu. Nah, yang berikutnya adalah laporan insiden TI. Nah, untuk laporan insiden TI ada di next slide, itu sebenarnya sama untuk pelaporan awalnya yaitu informasi pelapor sama informasi umum insiden TI. Yang membedakan adalah mungkin di poin ke-6 ini dijabarkan lebih lanjut di next slide. Nah, ini penilaian atas dampak insiden TI bagi bank. Kalau tadi kan bisa dilaporkan dalam hal memang sudah ada gitu analisa bank gitu untuk dampaknya. Tapi kan sekarang untuk laporan insiden TI-nya itu dijabarkan lebih detail terkait dengan dampaknya terhadap ketersediaan dan operasional. Itu misalnya kaitannya dengan ketersediaan dan operasional layanan bank. Misalnya gini, kayak jenis layanan dan atau nama produk yang terdampak boleh disampaikan, kemudian penjelasan mengenai dampak yang terjadi dijabarkan di kolom ini. Kemudian terkait dengan dampak finansial dari insiden sibernya, insiden non-siber. Nah, kemudian ini dalam hal terdampak, contoh misalnya nilai atau volume transaksi penarikan dana dan likuiditas bank. Kemudian dijelaskan mengenai dampak yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap reputasi bank. Nanti boleh diisi misalnya ada insiden yang terjadi sehingga dipublikasikan di media dan berdampak kepada TI bank gitu ya, kepada bank gitu. Jadi nanti boleh dijabarkan bagaimana dampak reputasinya. Kemudian dampak insiden TI terhadap aspek hukum dan kepatuhan itu boleh dinilai juga, dan dampaknya terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga ini misalnya mitra atau PPJTI dari bank gitu. Nah, kemudian penilaian dampak dari insiden TI yang dapat diidentifikasikan oleh bank. Jadi di luar dari yang tadi boleh disampaikan lagi kalau ada dampak lain yang berhasil diidentifikasi oleh bank. Nah, untuk laporan notifikasi awal dan laporan insiden TI ini yang ada di PADK ini adalah untuk yang non-siber ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, berikut ada juga terkait dengan informasi kronologi insiden TI. Nah, ini boleh diisi dengan misalnya durasinya, kapan terjadinya, langkah eskalasi yang sudah dilakukan oleh bank sejak diketahui ada insiden itu, kemudian apa langkah penanggulangannya, langkah pemulihan yang sudah dilakukan oleh bank, kemudian keterlibatan pihak ketiga dalam melakukan pemulihan ataupun mengantisipasi mengatasi adanya kejadian insiden TI tersebut. Kemudian pihak yang menerima informasi misalnya ada otoritas atau para pemangku misalnya kayak nasabah atau mitra bank. Kemudian informasi pendukung lainnya yang diperlukan boleh dijabarkan di bagian ini.
Berikutnya terkait dengan analisis penyebabnya terjadi insiden, boleh disampaikan unsur-unsur apa saja yang menyebabkan terjadinya insiden TI tersebut. Yang terakhir, analisis final ini boleh disimpulkan semuanya, kemudian langkah perbaikan dan target waktu penyelesaian insiden TI ini apabila pada saat dilaporkan ternyata insiden TI itu masih belum terselesaikan, maka harus diisi target waktu penyelesaiannya kapan. Oke, tadi lampiran 3 Bapak dan Ibu, untuk lampiran 4 ini masih sama, sebenarnya ini terkait dengan formulir permohonan izin dan juga laporan realisasi. Nah, ada terkait dengan sistem elektronik, perizinan atau realisasi penempatan SE pada DCDRC di luar Indonesia. Kemudian ada terkait dengan pemrosesan transaksi berbasis TI oleh PPJTI di luar wilayah Indonesia, dan juga ada terkait dengan penyediaan jasa TI oleh bank. Nah, secara format itu juga masih sama dengan yang sebelumnya, tapi mungkin nanti boleh dicek lagi detail-detail dokumen ada yang kami sesuaikan Bapak dan Ibu. Nah, untuk terkhususnya terkait dengan permohonan izin penempatan SE pada DCDRC di luar wilayah Indonesia, ini untuk ada informasi dokumen terkait dengan ringkasan analisis bank atas hasil audit oleh pihak independen terhadap sistem pengamanan pada DCDRC. Nah, dokumen ini Bapak dan Ibu cukup disampaikan pada saat pertama kali mengajukan izin, dan ketika udah diizinkan atau udah mendapat persetujuan atas DCDRC tersebut, maka dokumen ini tidak perlu lagi disampaikan. Mungkin itu terkait dengan pelaporan. Ya, kami kembalikan ke Mas. Baik, terima kasih rekan-rekan tadi atas pemaparannya ya, cukup panjang. Namun kami di sini juga mengundang ya, yang pertama ada Bapak Jono Subianto dari DPMS ya, kemudian juga Bapak Agung Adi Purwanto dari DPBS, dan Ibu Alivia Fitritama dari KSSPTI. Kebetulan Bapak Ibu ini adalah yang juga turut ya menyusun PADK nomor 1 tahun 2026 tentang penyelenggaraan TI. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih Mas Satan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir secara fisik di sini dan lain. Sedikit menambahkan informasi bahwa kenapa kami dari sisi Bank Syariah juga, pengaturan Bank Syariah juga terlibat, karena memang untuk PADK ini bersifat umum, berlaku umum bagi bank umum maupun bank syariah. Seperti halnya, karena di sini masih ada teman-teman dari BPR dan BPRS, untuk BPR dan BPRS juga kita sudah kemarin luncurkan dan sosialisasikan untuk POJK PTI, BPR BPRS, dan PADK PTI BPR BPRS. Dan ini adalah untuk PADK PTI Bank Umum sendiri sebenarnya sudah dinantikan kurang lebih dari teman-teman di industri, karena SEOJK MRTI itu kan sudah lama banget ya, udah dari 2017 kurang lebih. Mudah-mudahan ini dengan ada PADK PTI ini melengkapi POJK PTI yang sudah lebih awal diluncurkan dan bisa menjawab keresahan atau dinamika yang ada di industri. Mungkin dari situ, dari saya terima kasih Mas Sadar. Silakan Pak Agung kalau ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit menambahkan saja Pak, karena untuk supaya dari teman masih ada waktu bertanya ya. Jadi kalau kita bisa pahami bahwa memang PADKT ini kan perluasan lah ya, atau ketentuan pelaksanaan, sehingga kalau secara prinsip pasti akan bisa kita tarik lagi, kita track back ke POJK PTI. Nah, di sini saya mungkin dari sudut pandang pengawas ya, karena kami juga paham Bapak Ibu ya bahwa perkembangan teknologi itu kan rapid ya sekarang ya, dan bank tuh banyak pilihan, banyak vendor menawarkan ini gitu untuk kemudahan bank, untuk kemudahan bank mencapai tujuan bisnisnya gitu. Nah, di sini kalau saya juga udah punya bayangan lah, mungkin dari teknologi yang akan diinikan bank ya, akan diimplementasikan bank tuh mungkin ada yang bisa dibilang seperti apa ya nanti pemaknaannya dengan ketentuan ini. Nah, di situ
kalau kami mencoba kemarin di sini walaupun POJK itu prinsip, nah di sini juga ketentuan pelaksanaan, tapi tidak menutup kemungkinan juga menjadi prinsip juga, sehingga kami sangat mengharapkan ini bisa kita selaraskan lah. Jadi kalau dari sisi Bapak Ibu juga punya inisiatif, nah dari sisi kami kan juga dari sisi pengawas ya, kan bertugas untuk memastikan bahwa inisiatif Bapak Ibu itu tetap terlaksana tapi masih dalam koridor ketentuan. Mungkin dari saya sih itu Pak Adnan. Silakan Bu Alivia. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya agak melewati jam makan siang. Tapi mungkin saya sedikit saja perkenalkan, mungkin kalau yang belum kenal, nama saya Alivia. Saya pengawas spesialis IT dari OJK. Jadi kalau mungkin sedikit dari saya, yaitu ya dengan adanya PADK baru ini kita berharap supaya teman-teman rekan-rekan dari bank itu bisa lebih mendapatkan gambaran yang lebih spesifik, lebih teknis. Kalau sebelumnya kita sudah punya POJK PTI, kemudian dengan adanya PADK ini kita menggantikan SEOJK MRT yang sebelumnya. Jadi diharapkan bisa lebih jelas gitu ya, karena secara penyusunan bab-babnya itu sudah mengikuti dari POJK, karena ini adalah ketentuan turunan seperti itu. Dan mengulang lagi yang telah disampaikan oleh pemaparan teman-teman dari DPNP bahwa tadi ada beberapa ketentuan-ketentuan tambahan, contohnya misalkan bab-bab tentang arsitektur sudah diatur sekarang. Arsitektur itu misalkan harus ada tentang aplikasi, tentang teknologi, tentang data yang sebelumnya belum diatur, harus ada current state vs future state seperti itu. Jadi kemudian ada tentang pelindungan data pribadi. Kemudian juga untuk pelaporan LKTPTI tadi ya, ada daftar lampiran baru, misalkan ada daftar mitra bank yang sebelumnya itu hanya ada daftar penyedia jasa TI. Tapi karena sekarang teman-teman itu sudah banyak yang sekali yang go digital dan punya banyak mitra yang itu berbeda dengan PJTI, makanya sekarang juga kita minta informasi mengenai itu. Kemudian juga ada tadi sistem IIV yang itu mengikuti dari ketentuan BSSN. Lalu juga ada tambahan form untuk pemenuhan SEOJK maturitas digital dan juga maturitas siber seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau ada teman-teman atau rekan-rekan dari bank yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan ditanyakan saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Alivia, Pak Agung dan Pak Jono ya yang turut membantu kami dalam penyusunan PADK ini.